Burung miga cetaka. Dahulu kala, ketika Brahmadatta menjadi raja di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai seekor rusa. Ia tinggal di semak-semak dekat danau dalam sebuah hutan. Di danau itu hidup seekor kura-kura. Tidak jauh dari danau itu tinggal pula seekor burung pelatuk pada sebuah pohon. Ketiganya bersahabat, hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, seorang pemburu mengikuti jejak si rusa ke arah danau. Ia memasang perangkap dengan jera yang terbuat dari kulit yang sangat kuat. Pada saat rusa hendak minum, sang rusa terperangkap jebakan si pemburu. Rusa mengaum keras dan panjang. Tolong, tolong, tolong aku. Mendengar raungannya, burung pelatuk dan kura-kura segera datang menolongnya. Kura-kura, coba dengarkan suara itu. Pelatuk, bukankah itu suara sahabat kita, si rusa? Benar kura-kura, sepertinya rusa membutuhkan bantuan. Ayo kita cari sumber suara itu. Wahai sahabat, dengan gigi putuskanlah jera itu. Aku akan berusaha agar pemburu itu tidak mendekat. Jika kita bisa bekerja dengan baik, sahabat kita tidak akan kehilangan nyawanya. Baik, sahabat, kita harus berusaha keras menolongnya. Kura-kura mulai menggigit jala yang menjebak tubuh rusa, dan burung pelatuk terbang ke tempat pemburu untuk mengalihkan perhatian. Ketika senja tiba, dilihatnya pemburu siap pergi dengan pisau di tangannya. Burung pelatuk mengepakkan sayapnya dan menyambar wajah pemburu. Aduh, dasar pelatuk nakal. Lalu pemburu masuk kembali ke rumah dan beristirahat sejenak. Melihat pemburu masuk, burung pelatuk berpikir dan berkata, Pemburu itu pasti akan keluar lewat pintu belakang. Oke, aku akan menunggunya di belakang rumah. Ternyata pemburu berpikiran sama. Burung itu pasti akan menunggu di depan pintu. Baiklah, aku akan lewat jalur belakang. Semoga dia tidak melihatku keluar rumah. Oh tidak, aku lewat pintu depan, burung pelatuk itu menghalangiku. Dan sekarang aku lewat belakang, burung masih tetap mengikutiku. Burung pelatuk mulai mengepakkan sayapnya dan menyambar wajah pemburu. Pelatuk menyebalkan. Sudahlah, aku pergi besok pagi. Pemburu masuk ke rumah dan berbaring serambi berpikir hingga matahari terbit. Saat fajar menyingsing, pemburu mengambil pisaunya dan siap untuk pergi ke dalam hutan. Melihat pemburu akan pergi, burung pelatuk segera terbang dan menemui sahabatnya. Sahabat, pemburu itu datang. Pada saat itu, kura-kura sudah menggigit putus tali jerat. Namun, gigi kura-kura sakit dan mulutnya berdarah. Ah, mulutku sakit! Dengan penuh ketakutan, rusa melarikan diri ke semak belukar. Kabur sahabat, kabur. Ayo kura-kura, ayo lari kencang. Karena kondisi kura-kura terlalu lelah, ia hanya bisa berbaring dan pasrah. Wah, lumayan pagi-pagi dapat mangsa kura-kura. Sang pemburu akhirnya menangkap kura-kura dan memasukkannya ke dalam keranjang, lalu mengangkatnya dan digantungkan di sebuah pohon. Melihat sahabatnya telah menyelamatkan nyawanya, dan sekarang ia terperangkap, rusa memutuskan untuk menolongnya.
Kura-kura sahabatku, aku telah berhutang budi padamu. Kamu telah menyelamatkan nyawaku, dan sekarang giliran aku menolongmu. Rusa memperlihatkan dirinya dan berpura-pura kelelahan. Rusa itu sudah tidak bertenaga lagi. Aku akan menangkapnya. Pemburu itu langsung mengunus pisaunya dan bersiap mengejar rusa. Rusa berlari dan memancing masuk ke dalam hutan belukar. Setelah cukup jauh, rusa berlari secepat angin dan meninggalkan si pemburu, kemudian memutar balik kembali ke tempat semula. Kura-kura, kamu tidak apa-apa? Kamu baik-baik saja? Bertahan kura-kura, aku akan menolongmu. Tolong aku rusa, tolong buka keranjangnya. Dengan tanduknya yang kuat, rusa melepas kura-kura yang tergantung di dalam keranjang, lalu membuka tutupnya dan melepaskan kura-kura. Hore, kura-kura selamat. Kerja bagus sahabatku. Dengan kerja keras dan kekompakan kita bisa menghadapi rintangan apapun. Terima kasih sahabatku, kamu telah menyelamatkan aku dari pemburu itu. Syukurlah, kami baik-baik saja teman. Ayo kita segera pergi dari sini sebelum pemburu itu datang kembali. Pemburu itu kembali dan tidak menemukan satupun dari mereka. Ia hanya menemukan keranjang yang sudah robek dan membawanya pulang dengan penuh rasa kesal. Ah, sial. 2 hari ini aku tidak mendapatkan hasil buruan sama sekali. Rusa itu lari dan sekarang kura-kura itu pergi. Ketiga sahabat itu hidup dengan bahagia dan damai sepanjang usia. Mereka dalam persahabatan yang tidak tergoyahkan, saling tolong-menolong satu sama lain, dan melewati suka duka bersama. Persahabatan sejati ini kelak kemudian mereka terlahir kembali sesuai karma mereka masing-masing yang telah mereka lakukan sepanjang hidupnya.